Bagaimanakah hisab orang yang pikun, hilang ingatannya selama separuh kehidupannya? Jadi yang diingatnya bukanlah tauhid kepada Allah, melainkan hal duniawi saja. Bagaimana cara mengingatkannya untuk ibadah dan lain-lain? Apakah hamba ini dapat memperoleh syafaat dari anaknya yang saleh? Hamba yang pikun, mulai kapan dia pikun? Pikunnya seberapa jauh? Apakah pikun total atau tidak? Ini semua jadi pertanyaan. Andai kata contoh begini, dia mulai pikun ketika usia 60 tahun. Nah, sebelum 60 kan bisa dihitung. Itulah hisabnya. Dan ketika 60 tahun ini pun juga pikunnya total atau tidak. Bisa jadi kadang-kadang dia ingat, kadang tidak. Nah, ketika ingat, dia harus tetap ibadah. Ya, karena dia ingat, diingatkan dia untuk ibadah. Karena itu wajib selama masih memiliki akal yang sehat. Tapi kalau pikunnya total, nggak ingat sama sekali, lupa sama sekali, maka tidak ada dosa baginya. Tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, seterusnya ya. Hilang sudah kewajiban baginya kalau pikun total. Dan pikun total ini bisa jadi 60, bisa jadi 70, bisa jadi 80. Kita nggak tahu ya. Nah, jadi gimana proses hisabnya nanti di akhirat? Allah akan menghisapnya sebelum terjadinya pikun total. Dari mulai dia baligh, mulai dari mens, haid, mimpi basah, sampai dia mengalami pikun total. Itulah yang akan dihisap nanti pada hari kiamat. Setelah terjadi pikun total, tidak ada dosa bagi dia. Ya, karena memang dia tidak berakal. Sedangkan sholat, puasa, dan lain-lain itu adalah kewajiban khusus bagi orang yang berakal saja. Siksa kubur orang beriman. Siksa kubur orang beriman apa saja? Siksa kubur orang beriman. Salah nih pertanyaannya. Siksa kubur itu tidak ditimpakan kepada mukmin. Seluruh hadis yang ada tentang masalah alam kubur, siksa kubur itu Rasul sebutkan ditimpakan kepada orang kafir, orang munafik. Selalu seperti itu. Orang kafir, orang munafik, orang kafir, orang munafik. Ketika Rasul menceritakan tentang siksa kubur yang beraneka ragam bentuk siksaannya. Adapun mukmin tidak disiksa, justru mukmin itu yang selamat. Satu-satunya yang selamat. Kenapa? Emang 3 golongan kok di muka bumi ini? Tidak ada manusia yang lain. Manusia itu terbagi 3. Kafir, munafik, mukmin. Yang mendapatkan siksa kubur, siksa neraka, kafir sama munafik. Yang mendapatkan nikmat kubur, masuk surga, hanya mukmin. Tapi mukmin yang sejati. Bukan sembarang mukmin. Bukan kata kita. Bukan kita menilai diri kita sendiri. Allah yang menilai tentang kita. Apakah kita ini mukmin atau munafik? Mukmin yang bertauhid, mukmin yang bertakwa, mukmin yang berilmu, mukmin yang yakin dan seterusnya. Betul-betul mukmin itu luar biasa, nggak sembarangan. Ya, mukmin yang siap untuk diatur hidup dan kehidupannya oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukmin yang hatinya bersih, qalbun salim, ibadahnya mengikuti sunnah. Ya, mereka tidak akan disiksa di alam kuburnya. Artinya orang mukmin bukan berarti nggak punya dosa. Dia kan manusia biasa, bukan malaikat. Tapi secara persentase, yang namanya mukmin sejati, mukmin yang hakiki, pasti kebaikannya lebih banyak dibandingkan keburukan. Plusnya lebih banyak dibandingkan minus. Ya, maka seorang mukmin yang betul-betul mukmin ya, yang mukmin sejati tidak mendapatkan siksa kubur karena merekalah orang yang saleh dan saleha, merekalah orang-orang bertakwa. Ya. Adapun yang mendapatkan siksa kubur hanya orang kafir dan orang munafik. Orang kafir jelas sampai hari kiamat mereka mendapatkan siksa dan nanti berlanjut dengan siksa neraka. Adapun orang munafik tergantung tingkat kemunafikannya. Ya, munafik itu bertingkat-tingkat. Ada munafik yang parah banget sampai keluar dari Islam. Ya, ada munafik yang sesuai dengan kadar dosanya lah. Ya, sesuai dengan kadar dosanya itulah siksa kubur yang akan dia dapatkan nanti. Amalan apakah untuk bisa melapangkan alam kubur? Banyak ya, sebab-sebab untuk bisa terhindar dari siksa kubur. Ada 50 sebab. 50 sebab terhindar dari siksa kubur, dan itu sebaiknya antum baca di buku Ana saja. Ana punya buku yang berjudul ya 50 sebab terhindar dari siksa kubur.
Di situ ada amalan-amalan yang mesti kita pahami. Di antaranya yang pertama, menjadi mukmin yang bertauhid. Yang kedua, tidak menjadi orang kafir. Yang ketiga, tidak menjadi orang munafik. Yang keempat, kita membaca surah Al-Muluk setiap malam. Ya, membaca surah Al-Muluk, tabarakalladzi biyadihil muluk, ya, setiap malam, ya. Begitu juga tidak melakukan ghibah, tidak melakukan namimah, tidak menyakiti hati orang lain, ya. Begitu juga kita kalau ingin terhindar dari siksa kubur, jangan melakukan perbuatan dosa seperti zina, makan harta riba, ya, atau yang lainnya. Banyak sekali, silakan baca di situ, ya. 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Apakah haram memiliki sahabat non-muslim walaupun dia tidak pernah mengkhianati agama kita? Tidak boleh bersahabat karib, ya, dengan non-muslim, nggak boleh. Sahabat karib, sahabat kental, teman setia kita, nggak boleh. Kan ada ayatnya tuh, Al-Maidah 51 yang kemarin heboh itu. Janganlah sampai orang-orang beriman itu mengambil, ya, wali atau teman setia dari kalangan orang-orang di luar Islam. Allah yang mengatakan demikian. Masih banyak kok kaum muslimin, orang-orang mukmin yang bisa kita jadikan sahabat. Teman boleh. Orang kafir jadikan teman kita boleh. Tapi untuk sahabat setia, teman sangat dekat dengan kita, tidak. Sahabat kan beda, ya, sama teman-teman biasa kan beda. Allah yang melarang untuk kita melakukan hal seperti itu, ya. Baca Al-Maidah 51 dan lain-lain. Kenapa? Ya, kalau teman dekat itu dia khawatirkan nanti bisa mempengaruhi kita. Mungkin awalnya kita merasa tadi bahwa dia tidak pernah mengkhianati agama kita. Ya, mungkin awal-awal kita khawatir nanti terjadi sesuatu. Allah itu lebih tahu tentang kita dibandingkan kita tentang sahabat kita. Allah ingin supaya kita lebih terjaga iman kita, ilmu kita, amal kita, pemahaman agama kita. Ya, jangan coba-coba uji iman. Cobalah saya berteman dengan yang non-muslim ini, jadikan sahabat saya, betul-betul saya cinta kepada dia, teman setia. Aduh, bahaya ini. Takutnya sedikit demi sedikit tanpa kita sadari, iman kita mulai berkurang. Ya, keyakinan kita pun mulai berkurang, ternyata dia berhasil mewarnai kita, bukan kita mewarnai mereka. Sekali lagi, bukan terlarang kita bergaul dengan orang kafir. Boleh kita bergaul, bertransaksi, kita berbisnis, ya. Kita juga bermasyarakat, ya. Tapi untuk sahabat karib, teman yang paling dekat, jangan. Teman setia yang paling, ya, kita dekat dengan dia, maka terlarang. Yang terakhir, Ustadz, Allah telah lebihkan nikmatnya kepada saya. Lisan yang suka atau bersemangat dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dan qadarullah, ana sering berada di tempat di mana kemungkaran terjadi. Ana selama ini berusaha menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, namun seringkali membuat ana dibenci oleh pihak lain. Apa yang ana harus lakukan, Ustadz? Di sekeliling ana banyak yang mengambil sikap acuh dan ana mengingkari hal tersebut. Hal apa yang perlu diperhatikan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar? Ya, kita lakukan sesuai kemampuan kita. Man ra'a mungkaron, kata Nabi, barang siapa melihat kemungkaran, rubahlah dengan kekuasaannya, dengan tangannya, dengan kekuatannya. Kalau bisa, kita punya jabatan, kita punya pengaruh, kita punya power, kita punya harta, kita punya kedudukan, misalnya, rubah dengan power itu. Kalau nggak bisa, rubahlah kemungkaran dengan lisan kita. Nasihati dengan lisan dan tulisan, dengan cara yang elegan, ya. Jangan kasar, jangan keras. Jangan dengan intonasi yang tinggi, lembut. Dakwah itu dengan lembut, ya. Dan kalau nggak bisa, kata Rasulullah, maka kamu ingkari, ya, kemungkaran tersebut dari hati. Itulah selemah-lemahnya iman, ya. Jadi diingkari dulu dengan power kita, kalau ada, kalau nggak ada dengan lisan. Kalau nggak bisa juga, maka dengan hati mengingkari perbuatan. Dan Allah tidak wajibkan kita untuk merubah kondisi orang, dan kalau tidak berhasil kita berdosa. Enggak begitu. Masalah hidayah di tangan Allah, bukan di tangan kita. Allah cuma menyuruh kita sampaikan dengan lembut, dengan sesuai prosedur, dengan ikhlas, dengan sabar, dan doakan dia, perbaiki, nasihati, dakwahi.
berikan ini, coba ini, coba ini, coba ini. Ya, pokoknya sesuai prosedur. Selebihnya serahkan kepada Allah. Ya. Dan kemungkaran itu ada di mana-mana. Di rumah ada kemungkaran, di luar rumah ada kemungkaran, di masjid pun ada kemungkaran. Kita disuruh amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf, perintahkan kepada kebaikan, nahi mungkar. Ya, kita melarang dari kemungkaran di mana saja kita berada, tapi sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Ya. Jadi untuk amar ma'ruf nahi mungkar ini, apa yang mesti kita siapkan? Kita harus memiliki ilmu. Nggak boleh kita berdakwah tanpa ilmu. Setelah ilmu apa? Kita harus lemah lembut dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan mudah memvonis. Antum ini kayaknya udah jelas nerakanya nih. Nggak boleh, jangan begitu. Siksa kubur menanti antum. Jangan. Bisa jadi besok dia berubah. Ya. Lemah lembut, jangan mudah memvonis. Sampaikan dengan elegan. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah ilmu, lemah lembut, yang ketiga, sabar. Sabar sambil kita menunggu datangnya hidayah kepada orang yang kita dakwahi. Yang keempat, hendaknya kita ikhlas dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak ikhlas, maka sulit untuk ya dakwah kita ini akan berhasil. Tidak berkah. Amar ma'ruf kita, nahi mungkar kita kurang berkah. Karena kita sendiri nggak ikhlas. Kalau kita ingin dakwah kita lebih mudah diterima oleh orang lain, ya insya Allah dia mudah memahami, mudah mengamalkan, dakwah kita berkah dengan sebab bukan dengan ilmu saja, hafal Quran, hafal hadis, tidak. Bukan sekedar penyampaian kita juga, yang mungkin retorikanya bagus, ya atau mungkin yang lain, tapi juga kita harus sabar dan ikhlas dalam menyampaikan dakwah tersebut. Ya, jadi ilmu, apalagi tadi ikhwan, ilmu yang kedua, lemah lembut yang ketiga, sabar yang keempat, ikhlas. Ya. Jika kita punya 4 poin ini, ya mungkin tambahan yang kelima ya. Yang kelima apa? Siapa yang tahu? Iya, kita sering-sering mendoakan orang yang kita dakwahi. Barakallahu fiik. Sering-sering mendoakan orang yang kita ingin perbaiki, amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan kelima poin ini, insya Allah, Allah pun memberikan kepada kita keberkahan dari apa yang kita sampaikan. Akhirnya orang pun akan berubah dengan izin Allah. Orang itu berubah dengan sebab kita, subhanallah. Dia mendapatkan hidayah dengan sebab kita. Subhanallah, ini pahala yang luar biasa. Tapi memang tidak semudah yang dibayangkan. Teorinya gampang, prakteknya sakit hati saya Pak Ustadz. Saya difitnah macam-macam, kita ngajak kepada Quran dan Sunnah, kita diomongin orang, dicela orang, dikecam orang, ya begitulah. Tapi jaminannya apa? Surga. Semua Nabi dan Rasul mengalami. Kita sih nggak seberapa ya. Nabi dan Rasul itu diintimidasi, diteror, ingin dibunuh. Bahkan ada Nabi yang dibunuh. Yaqtulunal anbiya, orang-orang Yahudi itu banyak membunuh para Nabi. Nabi saja dibunuh, kita emang Nabi. Ya. Dan Allah izinkan itu terjadi. Dan itu bukanlah dianggap tidak berhasil. Kalaupun seandainya Nabi terbunuh, berarti dia sudah berhasil dalam dakwahnya. Karena berhasilnya dakwah itu bukan banyaknya orang yang hadir. Ribuan orang penuh di masjid. Itu bukan tingkat keberhasilan dakwah. Dakwah itu berhasil kalau si pendainya, si ustadznya, ya, nabinya, rasulnya sudah menyampaikan kebenaran. Ya sudah, dia berarti berhasil. Masalah nanti ada orang yang berubah, tidak berubah, bukan urusan kita, urusan Allah. Dia datang dengan 5 poin tadi, ilmu, lemah lembut, kemudian dia sabar, dia ikhlas, dan mendoakan jamaahnya. Mudah-mudahan dengan sebab dia, Allah berikan hidayah kepada orang yang mendengarkannya. Ya, kalau dia sudah lakukan itu, dia pulang, dia sukses dalam dakwahnya. Itulah tingkat kesuksesan. Kenapa? Ada nabi-nabi yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat, cuma 5 pengikut, 3 pengikut, 2, 1. Ada nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Bayangkan, nabi lo levelnya, bukan Ustadz Blok M Square. Nabi ini yang dibangkitkan pada hari kiamat cuma 3 pengikutnya, berpuluh-puluh tahun. Capek itu kan? Persyaratannya sudah terpenuhi semua, 5-5-nya itu. Dan mereka orang bertakwa pasti.
Tapi pengikutnya cuma 5, 3, 2, 1, bahkan nggak punya pengikut sama sekali. Apakah mereka dianggap nggak berhasil? Oh, mereka sudah berhasil, sukses dakwahnya. Karena sukses itu bukan karena banyaknya pengikut, tapi dia sudah berhasil menyampaikan dakwah sesuai dengan prosedur yang Allah perintahkan kepadanya. Masalah nanti ada orang yang ikut, nggak ada ikut, bukan urusan dia. Karena hidayah itu milik Allah.